Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Febri Setiawan. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang cara menambah partisi di laptop Windows, sesuai dengan permintaan dari seseorang yang komen di video saya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Mungkin beberapa dari kalian yang baru saja membeli laptop baru, entah itu merek Asus, Lenovo, HP, Acer, Toshiba, atau merek lain, dan sudah terinstall Windows yang hanya memiliki satu partisi yang tampak, yaitu partisi dengan label C. Partisi ini berisi file-file sistem operasi dan aplikasi dari Windows. Tempat yang bisa digunakan untuk menyimpan file hanya di dokumen download musik, pictures, dan video. Itu semua terletak di local disk C. Namun download kita blacklist karena secara default di sana letak file-file yang kita unduh dari internet. Jika kalian memiliki mobilitas tinggi, kedepannya akan sangat membingungkan jika file-file yang sudah ditata bercampur dengan banyak file yang terdownload. Pada dokumen juga akan cukup banyak file karena disitulah tempat aplikasi-aplikasi menyimpan data-data user secara otomatis. Ini tentunya juga tidak nyaman untuk menyimpan file-file pribadi kalian karena akan bercampur dengan data-data aplikasi. Untuk memisahkan file-file kalian dari data-data Windows yang secara default terarah ke dokumen, download, musik, pictures, dan video, tentunya kita perlu partisi lain selain C. Kita butuh partisi D ataupun E atau seterusnya khusus untuk menyimpan data pribadi kalian. Menyimpan file-file pribadi di drive C juga lebih beresiko terkena virus. Tidak hanya itu, resiko yang kedua adalah jika Windows error dan harus install ulang, file yang disimpan di local disk C beresiko tinggi hilang jika tidak diinstal dengan advance atau oleh teknisi handal. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara menambahkan partisi, local disk D, E, dan seterusnya? Apakah harus beli laptop baru? Apakah harus menambah SSD ataupun hard disk? Apakah harus install ulang dari awal? Untungnya, hal itu tidak perlu dilakukan. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan untuk menambahkan partisi baru dengan kapasitas yang bisa kalian sesuaikan sendiri. Sebelum ke cara menambah partisinya, mari kita kenali partisi terlebih dahulu. Partisi di sini adalah pembagian ruang penyimpanan ataupun disk, sehingga seolah-olah ada beberapa disk dalam fisik satu penyimpanan, entah itu SSD, hard disk, SD card, flash disk, atau yang lainnya. Di dalam Windows, OS yang paling umum digunakan saat ini, partisi disk yang bisa kita akses biasanya berlabel local disk C, local disk D, new volume E, removable disk F, dan lain-lain. Jika kalian penasaran kenapa dimulai dari C bukan dari A, akan saya berikan jawabannya. Namun, bagi kalian yang pernah merasakan komputer purbakala, pasti tahu di mana letak label disk A dan B. Disk dengan label A dan B sebenarnya digunakan untuk floppy disk, dan ini adalah standar yang dilakukan nenek moyang komputer modern, yaitu IBM PC. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan bagaimana mengubah drive C ataupun D menjadi A, B, bahkan sampai Z, khusus untuk kalian yang gabut pengen hal yang berbeda dan coba-coba. Di zaman sekarang ini, tentunya kalian tidak akan menemui floppy disk yang masih aktif digunakan, karena disket sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Salah satu penyebabnya adalah satu disket hanya memiliki kapasitas 1,44 MB. Terlebih lagi, katanya disket rawan sekali bermasalah, karena jika kotor, bisa saja mengalami gejala tidak terbaca, bahkan error. Fungsi disket di era sekarang sudah digantikan oleh flash disk dan teman-temannya yang memiliki kapasitas gajah. Untuk kalian yang pernah mengalami menggunakan disket, silahkan ceritakan pengalaman susahnya di kolom komentar. Saya sendiri kelahiran tahun 99 belum pernah menggunakan disket karena memang sudah punah saat saya mengenal komputer. Terima kasih. Kita langsung saja masuk ke inti videonya, yaitu cara memanipulasi partisi di sistem operasi Windows. Pertama, hidupkan terlebih dahulu laptop kalian.
Oke, maaf. Pastikan laptop kalian menggunakan sistem operasi Windows untuk mengikuti tutorial ini. Di sini saya menggunakan Windows 10 sebagai contohnya. Untuk Windows 11, langkah-langkahnya sama saja. Dan bisa dilihat di sini, kebetulan partisi yang saya miliki lumayan banyak karena saya menggunakan 2 SSD dan 2 hard disk. Ya udah, saya cari dulu yang sesuai dengan kondisi kalian pada umumnya. Ini dia, saya sudah mendapatkannya, laptop servisan yang masih nginep di tempat saya. Dan di sini partisinya juga cuma ada satu, karena tadi sudah saya sesuaikan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita masuk ke Windows Explorer seperti ini. Selanjutnya tinggal klik kanan pada disk PC, setelah itu pilih Manage, atau bisa juga klik Start dan ketik atau cari Komputer Management, lalu Enter. Setelah muncul jendela Komputer Management, klik di bagian Disk Management, posisinya di bawah tulisan Storage. Lihat di bagian bawah dan abaikan saja yang bagian atas. Di sini akan muncul disk yang kita gunakan. Untuk laptop yang hanya memiliki satu penyimpanan, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Namun, untuk laptop kalian kemungkinan tidak ada kotak yang paling kanan ini, jadi abaikan saja. Setelah muncul seperti ini, tinggal pilih saja partisi yang berlabel C, atau partisi yang akan kita pecah. Klik kanan pada C, dan pilih Shrink Volume. Maka akan muncul jendela Shrink C. Di paling atas, itu ada total kapasitas dari partisi C yang akan kita pecah. Di baris kedua, ada total kapasitas yang bisa kita pecah ke partisi D. Di baris ketiga, kita diminta untuk memasukkan kapasitas yang akan kita pecah dalam satuan MB atau megabyte, dengan nilai yang sama dengan atau kurang dari nilai maksimal yang bisa kita pecah. Di sini akan saya masukkan 5 GB saja sebagai contoh. Kalian bisa atur sendiri menyesuaikan kebutuhan kalian. Perlu diketahui, 1 GB merupakan 1000 MB atau lebih tepatnya 1024 MB. Jika ingin nilai 5 GB bulat, maka harus mengisi 5120 MB. Namun ribet, akan saya tulis saja 5000 MB. Setelah itu, tinggal klik tombol Shrink. Tinggal tunggu sebentar, maka akan muncul kotak di kanan drive C bertuliskan unallocated. Ini kita sudah memisahkan space 5 GB dari drive C. Selanjutnya, tinggal bikin saja partisinya. Caranya, pilih kotak ini, unallocated. Klik kanan dan pilih New Symbol Volume. Setelah muncul jendela wizard, klik Next saja. Setelah itu, tentukan ukuran drive D kalian. Jika ingin dibagi dua, D dan E, maka tinggal masukkan nilainya saja sesuai kebutuhan. Misal D 3 GB dan E 2 GB. Jika ingin menggunakan semuanya menjadi drive D, maka biarkan di nilai maksimumnya. Setelah itu, klik Next. Di sini kalian pilih checkbox yang paling atas dan sesuaikan ini ke huruf apa terserah. Ini akan menentukan urutan disk yang tampil di Explorer nanti. Jika tidak ingin aneh-aneh, maka biarkan default lalu klik Next. Selanjutnya, pilih checkbox Format Disk Volume. File System, pilih NTFS untuk amannya. Allocation Unit Size, biarkan default. Volume label itu terserah kalian. Jangan lupa centang Perform a Quick Format, biar cepat. Untuk enable file and folder compression tidak usah dicentang, atau biarkan semua default dan klik Next saja. Setelah itu, tinggal klik Finish, maka partisi baru sudah jadi. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, sesuai dengan janji saya akan mempraktekkan bagaimana mengubah partisi kita menjadi berlabel A atau B bahkan sampai Z. Sama seperti tadi, buka Windows Explorer, klik kanan pada disk PC, pilih Manage, atau klik tombol Windows dan cari Komputer Management. Setelah muncul jendela Komputer Management, klik Disk Management. Pilih partisi yang akan kita rubah alamatnya. Di sini saya misalkan partisi yang baru saja saya buat, yaitu partisi dengan label D.
Klik kanan lalu pilih Change Drive Letter and Path. Lalu klik ini, setelah itu klik Change. Sesuaikan semau kalian. Di sini saya akan contohkan pilih ke drive A agar selalu berada di paling atas. Setelah itu klik OK. Muncul notif seperti ini, tinggal klik Yes. Maka drive sudah menjadi berlabel A. Sesuai dengan urutannya, A berada di paling atas dan Z berada di paling bawah. Kalian bisa atur dan sesuaikan urutan disk kalian dengan cara ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Banyak salah mohon maaf dan sampai berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung hobi saya bikin video di YouTube. Terima kasih.